Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Sahabat sekalian, ashabur ruqyah dimanapun berada, sekarang pada kesempatan kali ini kita akan berbincang santai kepada salah satu dari anggota KBRA, Ustadz Alian Syah, yang mana menjabat sebagai sekretaris di KBRA PCA Muntah ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Ya baik, sekarang kita akan mulai berbincang ya kawan-kawan sekalian. Baik, Ustadz bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Antum kaifa halak? Naam bi khair Ustadz. Alhamdulillah, masyaallah. Mungkin kita bisa mulai mengenai pembicaraan KBRA ya Ustadz ya? Ya, silakan. Bincang santai saja ya Ustadz ya? Iya. Tidak apa-apa ya? Enjoy aja gitu. Ya. Oke, baik. Mengenai KBRA sendiri Ustadz, apakah KBRA merupakan organisasi tentang ruqyah atau organisasi kemasyarakatan atau organisasi apa Ustadz? Ya, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Ashabur ruqyah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kita kali ini berbincang santai dengan praktisi, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada umat. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Kemudian dalam konteks KBRA sendiri, sebenarnya itu merupakan singkatan dari keluarga besar Ruqyah Aswaja atau keluarga besar Ruqyah Ahlussunnah wal Jamaah, dan pendirinya adalah yang mulia Kiai Ahmad Imran Rasyidi Al-Katibi. Kemudian apakah KBRA ini organisasi atau bukan, kan gitu tadi? Iya. Sebenarnya di dalam KBRA ini menghimpun semua orang dari manapun, bahkan bukan cuman organisasi di masyarakat, pun juga mereka-mereka yang punya tarikat itu masuk ke dalam KBRA. Nah, kenapa? Karena ini adalah suatu himpunan keluarga, bukan kepemilikan satu organisasi, melainkan semuanya masuk. Dan keakraban ini subhanallah akhirnya elemen masyarakat, tarikat-tarikat yang mengikut ini akan paham bagaimana alur KBRA ini. Bahkan ketika satu tarikat masuk ke dalam KBRA, itu tidak mesti dan tidak menyuruh mereka untuk membuang amal-amal mereka, tidak. Bahkan kebanyakan tarikat yang muktabarah yang terkenal di Indonesia itu dari kiai kita, alhamdulillah semuanya sudah beliau masuki. Kemudian di dalam amaliyahnya pun juga tidak keluar daripada yang diajarkan oleh salafun saleh. Maka kalau disebut sebagai satu organisasi itu tidak, tetapi KBRA adalah suatu himpunan keluarga, baik dia Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, ataupun dari tarikat Qadariyah, ataupun tarikat Naqsyabandiyah, itu masuk semua dalam KBRA ini. Insyaallah dari segi amalannya pun juga tidak untuk menyuruh mereka meninggalkan tarikat mereka, melainkan intinya adalah terus naik menjadi hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Kemudian meluas di masyarakat. Akhirnya KBRA ini bukan cuman sebagai tempat wadah untuk ruqyah saja, melainkan di dalam suatu kegiatan, misalkan bakti sosial di masyarakat, ada terkena musibah, alhamdulillah KBRA pun juga maju ke depan. Misalkan dalam musibah kebanjiran, itu ada di channel kami. Yeah. Nah, insyaallah ada, nanti kita tulis alamat apa YouTube-nya, ya kan? Yeah. Nah, nanti dibuka sendiri insyaallah, gitu. Ya, silakan. Jadi ketika kita masuk di KBRA ini itu tidak tidak menghilangkan amalan-amalan kita sebelumnya ya Ustadz ya? Iya, tidak perlu. Malah itu jadi lebih ditingkatkan Iya. Ya. Jadi subhanallah, terkecuali mereka yang memang dulunya adalah mempunyai amaliyah yang tidak sesuai dengan syariat. Maka ketika mereka tidak sesuai dengan syariat Islam, masuk ke dalam KBRA akan bertambah pemahaman mereka tentang syariat Islam itu sendiri.
Nah, tapi kalau mereka yang sudah memang punya amaliyah yang dari guru-guru beliau, guru-guru mereka masuk KBRA, tetap laksanakan. Itu pun juga dalam KBRA sendiri, amaliyah yang kita laksanakan di dalam ratiban, kegiatan ratiban itu kebanyakan sebagaimana yang dicontohkan oleh salafun saleh. Misalkan Nartibul Haddad, Wirdul Latif, itu semuanya hampir memakai amaliyah tersebut. Nah, gitu. Ya, baik. Ya, baik Ustaz. Lalu mengenai ruqyah ini sendiri kan gejala-gejala orang-orang yang memiliki penyakit itu sendiri ada bermacam-macam. Nah, dalam ilmu ruqyah bagaimana indikasi orang-orang yang memang perlu untuk diruqyah? Ya, sekiranya begitu Ustaz. Iya. Jadi sebenarnya di dalam KBRA itu mempunyai standar. Jadi tidak langsung mengatakan oh ini kena pelet, ini kena gangguan yang non medis, tidak. Dalam KBRA itu sebelum diruqyah maka kita tanya apakah orang ini mempunyai riwayat penyakit medis. Nah, mungkin barangkali ada gitu. Nah kemudian setelah ternyata dikatanya ada atau tidak, cuma orang pengen diruqyah maka kita laksanakan. Namun di dalam ruqyah sendiri itu ada caranya, di KBRA sendiri ada caranya, tidak langsung. Melainkan yang pertama, tahapan yang pertama di KBRA adalah kita akan memberikan suatu air yang namanya air ruqyah. Kita bacakan ayat tersebut dengan bacaan Al-Quran. Bahkan kan dalam suatu penelitian, ketika suatu air itu dipuji, ya kan, air tersebut nih air mineral, air biasa dipuji, kemudian itu akan bertambah, bertambah kadar air tersebut. Nah sekarang bagaimana dengan air yang kita baca Al-Quran? Nah kita sebagai umat Islam tentunya mengimani sekali bahwa ada efek yang sangat luar biasa, power yang sangat luar biasa ketika air tersebut kita baca Al-Quran. Nah kemudian kita baca Al-Quran, doa dari Rasulullah SAW, lalu kita beri minum. Nah, dalam memberi minum kita akan kita bimbing. Misalkan Bapak silakan minum, kemudian Bapak yang pertama niatkan di hati Bapak adalah apa? Bukan air yang menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Air ini hanya sebuah wasilah saja, bukan sebagai pengobat inti, bukan. Nah, kemudian setelah selesai minum air, ya, kita masuk kepada yang namanya ruqyah simai. Ruqyah simai di mana para pasien itu mendengarkan bacaan-bacaan kita. Nah, ketika kita membaca itu pun kebanyakan orang yang mendengar akan hafal. Kenapa? Karena yang dibaca dalam ruqyah simai ini kebanyakan orang-orang menjadi wiritan ketika sembahyang. Misalnya apa? Surah Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian Amanah Rasul, Al-Ikhlas, Al-Anas dan sebagainya. Ditambah nanti dengan doa dari Rasulullah SAW. Selesai, nanti ada yang sebagian kecil atau besar yang langsung reaksi. Berarti memang ada indikasi orang ini terkena yang namanya penyakit non medis. Nah, ada yang biasa saja. Nah, karena kita kita dalam beruqyah itu yang pertama kan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita jangan mencari reaksi, jangan. Yang kedua adalah kita mencari berkat Al-Qur'an tersebut, bukan mencari reaksi. Nah, setelah nanti dibaca Al-Qur'an, ya. Kemudian tahap berikutnya muhasabah. Nah, kita bimbing, kita berdoa bersama-sama. Karena boleh jadi penyakit yang ada di dalam diri kita itu diakibatkan karena perbuatan kita sendiri. Misalnya apa? Misalnya karena kita berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala, atau kita dulu pernah durhaka kepada orang tua dan kita belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, belum sempat minta ampun kepada kedua orang tua, akhirnya Allah kasih penyakit tersebut. Nah, jadi dalam ruqyah KBRA itu tidak langsung diruqyah, melainkan metode minum air dulu, kemudian disimai, kemudian olah hati atau muhasabah tadi. Nah, selesai nanti ada beberapa penanganan. Tetapi ada beberapa kasus yang dengan izin Allah langsung sembuh. Namun banyak juga yang ketika selesai ruqyah ini tidak langsung sembuh, tapi ada prosesnya. Tapi kita tetap yakin bahwasanya apa yang kita lakukan ini bersumber dari Al-Quran. Al-Quran adalah sebagai obat.
Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Kemudian apakah penyakit medis bisa disembuhkan dengan ruqyah? Insyaallah bisa, yakin dengan bisa insyaallah. Nah, kita yakin. Kenapa? Karena yang pertama tetap ditanamkan niat bahwasanya yang menyembuhkan itu bukan ruqyah tapi Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan ya Allah mudah-mudahan dengan ruqyah ini aku akan menjadi sembuh atau apa misalnya kan kayak gitu. Nah, seperti itu pengobatannya. Ya, baik. Ya. Jadi ruqyah ini hanya sebatas wasilah gitu Ustaz ya. Iya, wasilah. Karena yang menyembuhkan sejatinya hanya Allah taala gitu. Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Mengenai reaksi tadi Ustaz, mengenai orang-orang yang memang mencari reaksi, mungkin dari kawan-kawan penonton dari ashab ruqyah sekalian, mungkin ada juga yang memiliki kasus seperti ini. Sebenarnya dia itu mau diruqyah Ustaz, mau saja, maksudnya tidak menolak, ada keinginan untuk diruqyah, tapi dia kayak ada rasa takut gitu Ustaz. Takutnya kalau nanti jinnya ngeluarin aib gitu. Itu gimana Ustaz pandangannya? Baik. Jadi gini, kan di tahapan pertama tadi kita luruskan niat karena Allah, kemudian pengen sembuh kan kayak gitu. Kemudian nanti di dalam tahapan perjalanan ruqyah, kadangkala ketika penyakit itu non medis, maka kadangkala jin yang merasuk atau makhluk yang masuk dalam tubuh orang tersebut itu seolah-olah membeberkan aibnya. Nah, maka di dalam kami sebagai praktisi itu tidak sembarangan. Sebagai orang yang menjadi praktisi sudah diamanahi bahwasanya ketika dalam mengadakan suatu pengobatan itu yang paling pertama kali ditanamkan adalah menjaga privasi si pasien. Tidak boleh sembarangan kita buka aib. Nah, seandainya pun itu aib terbuka, maka bagi si raki atau praktisi itu dia akan memegang aib tersebut. Artinya tidak sampai keluar kan. Itu pertama. Dan yang kedua, sebagai seorang praktisi, dia tentunya akan tahu bahwasanya tidak semua apa yang dikatakan oleh si pasien itu adalah betul, karena yang namanya syaitan, jin itu kerjanya fitnah. Nah, jadi kita harus sebagai praktisi harus bisa meyakinkan bahwasanya kita bersama baik dengan Allah kan gitu. Karena di saat mengobati pun ketika ini sudah jalur tentang sifatnya kerahasiaan, maka seorang praktisi pun kami dalam menangani itu harus dibedakan tempatnya. Tidak boleh dengan di tempat orang yang banyak kayak gitu. Jadi ketika orang tersebut merasa malu, gugup, takut dan sebagainya, maka kita sebagai orang yang pengen membantu mereka, kita perkuat saja. Artinya jangan takut, jangan jangan malu. Intinya kan kita ingin berobat nih, karena semua manusia tidak ada yang bersih, semua manusia pasti punya dosa. Nah, jadi mungkin dengan wasilah ruqyah ini nanti kamu akan sembuh. Dan kamu jangan takut frontal, jangan takut muntah. Kenapa? Karena ruqyah itu sebenarnya bukan muntah atau frontal, tidak, itu cuma reaksi. Dan ini pun sebenarnya ketika seorang itu kuat, dia tidak muntah, dia tidak reaksi, maka tidak akan terjadi apa-apa insyaallah. Kadang-kala ketika seorang itu belum lagi ruqyah, dia takut, inilah yang nantinya membuat dia kuat. Ya, baik. Jadi ketika ada kawan-kawan ashabul ruqyah sekalian yang ingin melakukan ruqyah ini, tidak perlu takut Ustaz ya. Tidak perlu takut sama sekali. Tegang gitu ya. Iya, santai saja. Santai saja gitu. Nah, ya baik. Mungkin untuk kesempatan kali ini cukup dulu ya, dan semoga dalam wawancara ini bisa mengenal KBRA sendiri Ustaz ya. Insyaallah. Ya, amin. baik. Sekian dari kami, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.